قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Nyaman hadirnya. Dalam api dapat makanan, dapat minuman. Tidak kurang suatu apa. Lebih senang daripada orang yang di luar api hadirin. Sebaliknya Namrud laknatullah ada dalam istana bergelimang dengan kemewahan. Dia ada kedudukan sebagai raja, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Tapi amalnya buruk, menderita hadirin yang mulia. Menderitanya itu bukan sebab digulingkan kekuasaannya, dicabut singgahsana, tidak. Masih dia berkuasa, masih dituhankan. Hanya Allah masukkan seekor nyamuk saja kepalanya, menderita susah. Allah mudah mau mencegah, bukan dijadikan miskin, bukan lengser dari kerajaannya, tidak. Gara-gara nyamuk saya yang kecil hadirin. Itu mudah bagi Allah mau menyusahkan orang, jangan sombong. Itu bukti hadirin. Yakinkan ini kepada diri kita, sampaikan kepada setiap orang. Mau bahagia itu mudah, mudah tidak susah. Negara mau aman, mau tentram mudah. Jangan banyak cincong, banyak rapat, banyak musyawarah, tapi nggak benar. Ajak saja seluruh umat taat kepada Allah, beres semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, Allah akan datangkan, bukakan keberkahan daripada langit dan bumi. Berkah itu walaupun pendapatan kita kecil cukup. Orang-orang tua kita yang jaga agama hanya punya beberapa petak sawah saja, cukup untuk makan 1 tahun, beli pakaian dari situ, biaya daripada situ. Kerja tidak repot-repot. Habis asar sudah selesai, tinggal perkara agama. Sekarang karena kita yakin salah hadirin, kerja dari subuh meletup sampai malam. Bukan kita saja, anak kerja, istri kerja, nggak cukup-cukup hadirin yang mulia. Tidak barokah. Kalau ingin cukupnya hadirin, bukan nuntut gaji naik, pendapatan naik, tidak. Cukup itu bukan dengan banyak, tapi dengan barokah. Kalau kehidupan kita diberkahi akan cukup. Nah, barokah itu akan datang dengan agama. Pendapatan besar kecil sudah ketetapan Allah. Jangan kita meronta-ronta dari pendapat kecil mau besar. Nggak bisa kalau tetapan kita segitu. Kalau macam anjing sudah diikat, meronta-ronta biar putus lehernya, tetap tidak akan berubah ketetapan Allah hadirin. Yang jadi susah kepada kita ini ada kita hidup ikut cara batil hadirin, bukan cara hak. Kalau hidup ikut cara hak mudah, yaitu amalkan agama. Dan untuk mengamalkan agama siapapun bisa. Orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Orang yang tinggal di kota bisa, yang tinggal di kampung bisa. Jenderal pun bisa, kopral pun bisa juga mengamalkan agama hadirin. Siapa saja. Allah bikin agama mudah. Kita yang nyari susah. Mesti teknologi, mesti sains, mesti ini. Itu nyari susah aja. Nggak usah repot-repot. Kalau camat ingin satu kecamatannya misalnya bahagianya, ajak taat kepada Allah saja, nggak usah repot-repot yang lain-lain. Pasti bahagia, diberkahi oleh Allah. Kalau dia tani, pertaniannya diberkahi. Kalau dia dagang, dagangannya diberkahi. Kalau dia kerja, pekerjaannya diberkahi. Hadirin, kita bertanggung jawab atas perkara ini.
beritahu dunia. Sekarang kita dilanda, dibanjiri oleh kebatilan, sehingga kita terpukau. Orang-orang yang negara yang maju dalam materinya disebut negara maju, walaupun akhlaknya bejat. Padahal majunya manusia bukan daripada kebendaannya, dari amalnya. Sekarang betul kebendaannya bagus, tapi akhlaknya kayak binatang, hadirin. Moralnya bejat, lebih buruk daripada binatang. Dalam binatang saja yang hina tidak terjadi itu. Kawin antara betina dengan betina, jantan dengan jantan, nggak ada. Tapi pada manusia terjadi, hadirin yang mulia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat balhum adol, lebih hina daripada binatang. Karena kita tidak ada usaha ke arah sana, sibuk di atas usaha kebendaan saja. Padahal objek usaha para nabi itu adalah hati-hati manusia. Coba periksa, hadirin. Gak ada nabi yang diutus ngajar bagaimana cara bertani, cara dagang, cara industri. Gak ada. Semuanya mengajarkan bagaimana cara agama, taat kepada Allah. Yang sekarang dilecehkan. Bukan hanya orang-orang kafir, orang Islam pun mulai melecehkan, hadirin. Kita bangkitkan, kita dengungkan, kita sampaikan perkara ini, supaya terbuka matahari manusia. Jangan dalam kegelapan. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya taat kepada Allah. Wallahi, walaupun kita maju dalam bidang-bidang lain tapi tidak taat kepada Allah, nggak bakal ketemu dengan kebaikan. Akan ketemunya masalah terus. Jangan tertipu. Kehidupan dunia ini menipu, kelihatannya bagus, tapi padahal rusak. Hidup dunia ini yang diajarkan oleh Nabi sederhana. Kelihatannya tidak menarik, sederhana, tapi di situ ada kebahagiaan. Jadi kita jangan tertipu. Hadirin yang mulia, ada di antara kita orang-orang Islam keyakinan betul, benar, artinya kebahagiaan dalam agama. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana nih mendatangkan agama dalam kehidupan kita. Pertemuan diadakan, muktamar diadakan. Kenapa nih umat Islam lemah-lemah, tidak sholat? Itu hasil pertemuan, ada jamuan makan, tinggal di hotel. Hasilnya apa? Dia bilang umat Islam ini lemah agama karena ekonominya lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak pendapatnya, bukan orang bodoh, intelektual muslim. Mengatakan ini orang Islam ini agamanya lemah karena ekonominya lemah. Perbaiki ekonominya. Padahal ini bukan. Hadirin, waktu kami keluar ke Australia, jumpa orang-orang Indonesia di sana yang kerja, yang sedang ambil S2, S3. Merasa orang-orang pandai. Dia ngeritik kepada kita. Dia bilang, apaan bapak-bapak tabligh, ngajak orang ke masjid, ngajak sholat aja. Pikirin tuh perut umat Islam, dia bilang. Bagaimana dia bilang dia mau sholat kalau perutnya lapar? Itu kata dia. Subhanallah. Dalam rombongan kami pada Dek, dia bilang, Pak, begini deh, coba cari nih di Australia nih orang yang tidak makan 3 hari, kumpulkan, saya traktir makan deh semuanya. Cari. Nggak ada, hadirin. Di Indonesia aja yang 3 hari nggak makan, nggak ada.
apalagi di Australia. Atau sehari dia bilang tidak makan, kumpulkan, saya mau traktir makan. Nggak ada. Coba kalau Bapak cari orang yang tidak sholat seminggu, banyak itu hadirin, masih pikir perut juga. Kemana pikiran kita? Orang sudah tidak sholat bertahun-tahun, masih di pikiran ekonomi. Jahilnya hadirin yang mulia. Malah iya rahmatullahi pernah di kumpulan para ulama meminta pendapat apa yang menyebabkan umat Islam ini lemah dalam mengamalkan agama, tidak seperti para sahabat. Banyak ulama mengatakan karena jahil, kurangnya ilmu gitu. Ada yang bilang ekonominya lemah lagi, ada yang bilang ketinggalan sains, teknologi. Kata beliau, pendapat saya bukan itu semua. Yang menyebabkan umat Islam lemah adalah perkara iman. Yang harus diperbaiki ini iman, bukan ekonomi, bukan isi perut, tapi iman. Dan ini yang hak hadirin. Itu pendapat agama lemah karena perut lapar, karena ekonomi lemah, itu batil hadirin. Tapi yang menyebabkan agama karena iman lemah, ini hak. Jadi usaha perbaiki iman umat Islam supaya agama jadi kuat. Untuk mendatangkan iman yang hadir hanya dengan dakwah. Sebab perkara iman ini iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan. Hanya kita datang, bisa yakin datang kepada kita dengan dakwah. Para nabi mengajarkan iman dengan dakwah. Maaf, bukan dengan teknologi, dengan dakwah. Iman hanya akan datang dengan dakwah. Sampaikan perkara yang gaib ini. Adanya kehidupan akhirat akan yakin dengan dakwah. Ini cara yang benar. Iman akan datang, akan kuat dengan dakwah. Bukan dengan ekonomi. Bukan dengan kehidupan yang serba cukup. Dengan dakwah. Ini kelihatannya sederhana tapi hak. Tapi hari ini umat Islam tidak sadar-sadar bahwa pentingnya dakwah untuk memperkuat iman ini. Kita cari cara-cara yang lain, nggak mau nih dakwah. Bahkan macam seolah-olah sekarang ini dakwah sudah cukup. Betul hadirin secara jahir sekarang, katakanlah menulis buku-buku agama sudah banyak. Dan di zaman Rasul dengan sahabat tidak ada tuh buku. Di zaman sahabat tidak ada buku hadirin. Jangankan buku, Quran dan hadis saja belum dibukukan. Tapi 100% para sahabat sholat semuanya hadirin yang mulia. Sekarang Quran banyak, hadis banyak, buku-buku agama lain banyak. Tapi tambah banyak orang yang tidak sholat hadirin. Secara pendek saja ini bukan solution, bukan jalan keluar. Bukan dengan cara itu agama akan hidup. Yaitu dengan cara dakwah. Saat menyampaikan dalam bayannya hari ini umat keliru. Orang alim, ustad-ustad untuk mempermudah kepada para awam menulis buku tentang agama. Ditulis bab wudu, bab sholat. Supaya orang mudah kalau mau belajar wudu buka buku pasal wudu, mau sholat belajar buka buku pasal sholat.
Kata Mas Sa'ad, ini bahaya. Tidak disadari dengan adanya buku-buku seperti itu menjauhkan umat daripada ulama, hadirin. Umat tidak perlu lagi dengan ulama mau belajar buku, ada bukunya. Umat tidak lagi perlu belajar agama, ada bukunya dalam sholat. Padahal belajar agama tidak bisa dengan baca buku, hadirin yang mulia. Nggak ada contoh dari Nabi. Jadi bukan hanya mengamalkan agama ikut cara Nabi, belajar agama pun harus ikut cara Nabi. Yang sekarang kita belajar agama tapi agama tidak datang-datang kepada kita karena cara belajarnya tidak ikut cara Nabi. Sepasang suami istri dari Amerika, orang kafir tadinya, masuk Islam dua-duanya baru. Dia keluar masturat ke India 40 hari. Alhamdulillah selesai 40 hari, si perempuannya tutup aurat, cadar, kaos tangan, kaos kaki, sempurna. Setelah selesai 40 hari ada wawancara dengan ibu-ibu dari Aligarh Muslim University. Dalam wawancara itu diceritakan oleh Amerika ini bagusnya Islam, agama Islam, tingginya, mulianya. Ada ibu-ibu bicara, dia bilang, saya setuju, Islam ini tinggi, Islam ini mulia, Islam ini betul. Tapi untuk zaman sekarang, untuk diamalkan susah, dia bilang. Sekarang zaman kemajuan, susah mengamalkan agama. Subhanallah, orang Amerika itu mengatakan, dia bilang, bagi pendapat saya, agama ini tidak susah. Asal ikut belajarnya, ikut cara Nabi. Contoh, dia bilang, saya bekas orang kafir, baru masuk Islam. Tapi saya belajar agama ikut cara Nabi. 40 hari saya bisa tutup aurat. Ibu-ibu belajar agama bertahun-tahun di university, tidak ikut cara Nabi. Sampai mati ingat ketutup auratnya, hadirin yang mulia. Jadi penting itu caranya itu. Jangan dibaca hadis sallu kamar salatlah kamu seperti aku salat. Betul, bukan salat saja, semua kehidupan ikut cara Nabi, cara belajar agama ikut cara Nabi. Nah, ini dakwah dan tablignya, hadirin, belajar agama tapi ikut cara Nabi. Ada keberkahan dalam amal ini. Saudara keluar 3 hari saja berubah, 40 hari apalagi, 4 bulan apalagi. Istiqomah terus 4 bulan tiap tahun, lagi-lagi hadirin, Allah berikan kepahaman agama. Kadang-kadang ahbab yang Masya Allah keluar 4 bulan tiap tahun, bukan dari pesantren, bukan dari institut, Masya Allah kepahaman agamanya kalah tuh hadirin orang-orang alim. Allah berikan. Jadi hadirin yang mulia, ikuti. Sudah kita yakin bahwa kejayaan dalam agama, cara mendatangkan agama hanya dengan usaha dakwah. Dan dakwah juga hadirin yang mulia, dakwah yang ikut cara Nabi. Jadi ini diulang lagi, dakwahnya ikut cara Nabi. Sekarang saat berulang-ulang lagi di Niyabudin. Kalau orang dakwah tidak ikut cara Nabi, bukan dakwah itu katanya. Yang namanya dakwah itu ikut dakwah cara Nabi. Apa dakwah cara Nabi itu? Korban. Korban dengan harta dan diri. Dan mendatangi. Kemarin saya cerita, korban harta, korban diri, korban keluarga, korban keadaan. Contohnya Nabi Musa untuk dakwah nih, korban diri, langsung dirinya sendiri pergi kepada Fir'aun atas perintah Allah. Korban harta, ditinggalkan itu ternaknya di hutan di malam yang gelap, tidak dibawa-bawa.
Korban keluarga, ditinggalkan keluarganya di hutan di malam dingin gelap lagi. Korban keadaan, maunya dingin begitu tinggal di tempat berselimut, ini suruh pergi melawan keadaan dingin tidak sukai. Dakwah yang akan mendatangkan hidayah yang akan diterima oleh Allah, yaitu dengan pengorbanan. Saya dapat pernah targhib, seorang mas saya mengatakan, kalau dakwah kita ini berkorban seperti berkorbannya Nabi Musa alaihissalam, Allah akan hancurkan kekuasaan batil dari dunia ini. Yaitu apa pengorbanan Nabi Musa tadi? Korban harta, dia tinggalkan hartanya. Korban keluarga, tinggalkan keluarganya. Dengan diri sendiri datang melawan segala keadaan untuk melaksanakan amal dakwah. Baru Allah hancurkan kekuasaan Fir'aun, hadirnya mulia, dengan pengorbanan. Ada yang tidak paham, sekarang itu zaman modern, buat apa susah-susah lagi datang-datang dakwah. Sekarang ada Pexemail, ada internet, ada HP. Kenapa kita tidak gunakan alat-alat itu? Hadirin, kita baca Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, agama sudah sempurna datang kepada Nabi. Tidak perlu dikurangi, perlu ditambah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, agama itu tidak perlu dengan teknologi, dengan pek-pekan, dengan mobil, dengan tidak. Kalau itu memang perlu, Allah akan datangkan kepada Rasulullah, hadirin. Buktinya apa sekarang kalau kita maju? Mana ada negara rame-rame masuk Islam? Cara Nabi dakwah para sahabat, ikut cara Nabi, bernegeri-negeri masuk Islam, hadirin. Belum ada pek, belum ada internet, belum ada apa-apa. Sekarang segala macam ada. Boro-boro satu negeri kita punya tetangga kafir, sampai mati dia kafir, hadir yang mulia. Jangan terpengaruh kita dengan itu, hadirin. Yang paling mujarab adalah cara Nabi, cara Rasulullah. Itu yang paling bagus, paling canggih. Bukan teknologi, bukan. Pengorbanan. Sekarang kita mau mendahkan agama, mau senang-senang. Kita dapat targhib dulu di Jabudin, hadirin. Pupuknya agama ini, pupuknya agama supaya agama subur adalah hidup sederhana dan mujahadah. Hidup sederhana dan mujahadah. Yang merusakkan agama nih hadirin, racunnya agama dua juga, yaitu hidup mewah lawan sederhana, dan ingin asik-asik, ingin senang-senang, nggak mau susah payah. Ini menghancurkan agama, hadirin. Ingin hidup asoy-asoy, musuh agama. Yang akan menyuburkan agama itu sederhana dan mujahadah. Seperti akan oleh para sahabat. Sekarang kita mau ikut hidup cara ahli batil. Mau senang-senang, nggak mau susah payah, mau hidup luxury, mewah. Yang hidup mewah ini yang membawa kita susah, hadirin. Kelihatannya seperti senang tapi menyusahkan. Kalau hidup sederhana itu nggak susah. Atas keperluan, kalau kita hanya sederhana saja. Pakaian di zaman sekarang nih hadirin, kalau kita punya 3 setel saja, 1 tahun nggak habis itu. Nggak habis. Untuk makan 1 liter beras nggak habis dimakan oleh kita 1 hari, nggak habis.
Kalau hanya untuk 1 liter beras satu hari, pakaian 3 setel, nggak perlu repot-repot kita. Kerja ngejek-jek terus. Banyak waktu buat dakwah, buat keluar 40 hari, 4 bulan. Kenapa sekarang kita susah 40 hari, 4 bulan? Karena ingin hidup mewah, hadirin. Hidup mewah itu perlu duit banyak, untuk duit banyak kerja. Itu musuh kepada agama, hadirin yang mulia. Hidup sederhana dan mujahadah, banyak waktu buat agama. Korban, jangan tertipu, itu hidup mewah itu cara batil. Ingin senang-senang, asik-asik, cara batil. Cara yang benar kita dapat bayan hidayah, hadirin. Itu di Jabudin kalau keluar. Kalau naik kereta api, dia bilang naik kereta api yang kelas ekonomi, mujahadah. Nah, kita maunya AC, eksekutif. Nah, dapat hidayah, tetapi kurang. Hidayah tetesan-tetesan. Kalau kita mujahadah, naik kelas ekonomi, kepanasan, banjir hidayah, hadirin yang mulia. Kita mau keluar di Jakarta 3 hari, kemana nih? Puncak, Cianjur, Cipanas. Udaranya sejuk, Masya Allah. Datang tuh ke Tanjung Priuk yang airnya hitam, yang banyak nyamuknya, hadirin. Kalau kita betul mau hidayah, hadirin, mujahadah. Jadi dakwahnya akan maju dengan pengorbanan, hadirin yang mulia. Bukan dengan teknologi, bukan dengan modern, dengan pengorbanan. Allah sangat suka kepada orang yang berkorban dan mujahadah dalam hidupnya. Dan Allah akan datangkan kebahagiaan, ketentraman dalam hati kita kalau kita laksanakan hidup sederhana. Banyak waktu buat dakwah. Nggak repot-repot ngurusin keperluan kalau kita sederhana. Yang bikin repot tuh mau mewah. Ini hadirin, hidup sederhana ini termasuk muasyarat. Kita ingin perbaiki, katanya muasyarat. Itu hidup sederhana termasuk muasyarat. Terus termasuk muasyarat nih malu. Kalau kita tidak mengamalkan sunnah, malu. Kalau kita mau hidup mewah, malu. Itu muasyarat, malu itu. Dan malu ini cabang daripada iman juga. Sekarang yang merisi muka agama rusak ada hilang malunya, bahkan terbalik, hadirin. Kita hari ini kalau dalam perjalanan mau sholat di pesawat tuh malu. Tapi kalau tidak sholat tidak malu. Terbalik-balik. Mestinya nggak sholat itu yang malu. Kita mau sholat malu. Terbalik. Tidak mengamalkan agama itu yang malu. Kita tadi dalam mujakarah maqam disebutkan banyak di antara kita mau kelar 3 hari itu nggak mau, malu, nggak mau itu mujahadah untuk agama. Seharusnya keluar pagi hari Jumat. Hari Jumat tuh acara pertama dengan umum, bicara pada Jumat. Dulu namanya ta'aruf. Sekarang ta'aruf sudah tahu orang tabligh gimana, nggak perlu ta'aruf. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya dakwah, usaha agama, gitu. Tapi kita ingin cari mudah, habis asar, yang orangnya beberapa kelintir saja. Takut malu.
Jadi perbaiki nih muasyarat. Kita demi agama tuh korban. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري